Hison, ada yang mengendarai hison, kuda terbaik, kuda tercepat. Ya. Kemudian ada lagi yang melewati syirat, jembatan Shiratal Mustaqim seperti ra'dun. Apa itu ra'dun? Seperti secepat kilat. Nah, Masya Allah, mungkin itu orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Begitu juga dengan ibu-ibu. Wa'iyadzubillah, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika misalkan seseorang dia niatnya di rumah untuk menuntut ilmu, di tengah jalan dia meninggal, maka syahid ya bisa menyelamatkan 70 keluarganya, memberikan syafaat. Jadi jangan pernah bosan siapapun yang memberikan pencerahan atau nasihat, dengarkan, karena itu akan mendatangkan kebaikan kepada diri kita. Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi setiap kita pasti menginginkan apa? Menginginkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jalan menuju surga itu banyak. Ada yang dengan bersedekah, ada yang dengan menuntut ilmu, ada yang dengan melayani suaminya berhubungan badan. Itu juga bagian dari jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada juga orang yang selalu berbuat baik kepada tetangganya. Dan jalan menuju surga itu banyak. Dan paling tercepat orang menuju surga adalah dengan seringnya duduk di majelis ilmu atau majelis taklim. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di sini ya bisa istiqomah. Ya, bisa istiqomah, karena dengan kita sering duduk di majelis ilmu, kita akan lebih cepat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang ulama yang bernama Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan bahwasanya menuju jalan surga itu ada 4. Yang pertama, dengan menempuh jalan mencari ilmu, Allah akan memudahkannya masuk ke dalam surga. Ya. Terus kita menuntut ilmu, karena tidak mungkin kita itu duduk saja kemudian ilmu datang kepada kita. Enggak. Ya. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, belajarlah kalian, falaisal mar'u yuladu 'aliman. Karena tidak semua orang itu ketika dilahirkan dari buaya ibunya langsung mengetahui. Jadi harus dituntut dulu ilmunya. Gak mungkin ada orang yang langsung bisa. Pasti harus apa? Harus belajar. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Rajab, menuntut ilmu adalah sebab seseorang akan mendapatkan hidayah, dan hidayah inilah yang mengantarkan seseorang masuk ke dalam surga. Kalau misalkan kita beramal tapi tidak sesuai dengan tuntunan yang dibawa oleh Rasulullah, diterima apa tidak? Tidak. Maka bagaimana caranya agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita harus sesuai yang diajarkan oleh tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah sholat di suatu kampung. Pas pada saat itu sholat maghrib. Selesai sholat maghrib, kemudian dia qomat lagi. Kata saya, sholat apa lagi ini? Saya diamkan sejenak. Setelah itu saya tanya, setelah sholat maghrib, kok ada qomat lagi? Ini sholat apa? Apa jawabannya?
ini sholat qodho karena dulu saya pernah sakit, jadi saya nggak sholat. Maka setelah saya sembuh saya sholat. Boleh nggak seperti itu? Nabi mengajarkan seperti itu apa tidak? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Dalam keadaan sakit kita boleh sholat. Kalau tidak bisa berdiri, maka Allah memberikan keringanan untuk duduk. Kalau misalkan tidak bisa duduk, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbaring, muntaji'an. Kalau tidak bisa dengan berbaring, kita boleh dengan isyarat. Terus bagaimana wudunya, Ustaz? Kalau kita tidurnya di tanah apa di lantai atau di kasur? Nabi mengajarkan tayamum apa tidak? Islam sudah memberikan kemudahan. Ketika tidak bisa menggunakan air, gunakan dengan bertayamum. Tayamum ada dua jenis, ya mungkin sudah pernah belajar, tapi tetap kita akan praktekkan di tempat ini. Ya, ada yang bertayamum, contoh misalkan dia meletakkan tangannya, kemudian dia tiupkan tempatnya. Setelah itu ke telapak tangannya. Ya. Imam Asy-Syafi'i itu dorbatain. Ini saya ajarkan dua fikih. Kalau seandainya pendapat yang lain seperti Imam Malik itu dorbun wahidah, satu pukulan itu seperti ini, Bu. Satu, kemudian ditiup, kemudian ke muka, setelah itu baru tangan. Ya, selesai. Kalau Imam Asy-Syafi'i dorbataini, dua pukulan. Pertama ini ditiupkan, kemudian ke muka, mau seperti ini juga tidak apa-apa. Ditiup lagi ke tempat yang lain, jangan satu tempat, ke tempat yang lain. Ditiupkan lagi, kemudian baru sampai siku. Nah, ini menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i. Jadi ada dua. Cuman pendapat Imam Asy-Syafi'i lemah. Tapi tidak mengapa kalau seandainya sudah terbiasa seperti itu. Cuman kita ngambil yang lebih sahih, darbun wahidah, satu pukulan. Nah, dengan duduk di majelis ilmu jadi tahu, oh ternyata tayamum ada dua. Kalau misalkan kita tidak bisa menggunakan air, maka bertayamum di kasur kah atau di dinding kah? Islam sudah memberikan kemudahan. Jangan sampai, karena memang dia tidak tahu, yang seharusnya kata dokter jangan sentuh air dulu ya Pak. Gimana saya sholat? Pokoknya saya harus pakai air biar sholat saya diterima. Nah, ini orang yang tidak pernah duduk di majelis ilmu, jadinya dia tidak tahu. Paham ya? Maka nanti dipraktekkan. Saya jamaah Ummahat PLR yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi yang kedua ya. Selanjutnya perkataan dari Imam Ibnu Rajab yang ketiga, yaitu menuntut suatu ilmu akan mengantarkan pada ilmu lainnya yang dengan ilmu tersebut akan mengantarkan surga. Jadi yang pertama tadi, yang kedua itu dengan kita menuntut ilmu akan mendapatkan hidayah. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Bu ya, di zaman sekarang itu banyak orang yang beribadah tapi tidak sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu terus duduk di majelis ilmu. Tanyakan kepada ustaznya kalau dia tidak tahu. Yang ketiga tadi, menuntut ilmu adalah sebab seseorang akan mendapatkan ilmu yang lainnya. Pertama, dia sudah mempelajarinya, dia sudah mengamalkannya. Karena dia sering duduk, dia akan mendapatkan ilmu yang baru. Ya.
Menuntut ilmu akan mengantarkan ilmu lainnya yang dengan ilmu tersebut akan mengantarkannya ke surga. Contohnya seperti misalkan sholat duha. Ya, kita sudah sering sholat duha dan kita sampaikan kepada anak kita, kepada tetangga kita, siapa yang sholat duha setiap hari maka dia akan dihapuskan dosa-dosanya. Tuh, ya, maka jaga tuh sholat duha. Jangan sampai ada niatan biar dapat rezeki. Justru sebetulnya sholat itulah rezeki kita. Kadang orang hanya memikirkan rezeki itu adalah uang dan harta. Padahal sholat itu juga bagian dari rezeki. Banyak orang yang tidak sholat duha, dia nggak dapat rezeki. Banyak orang yang tidak sholat qobliyah ba'diyah, dia nggak dapat rezeki. Tapi ternyata orang yang senantiasa melaksanakan sholat itulah rezekinya. Allah gerakan hatinya. Ya, apalagi kalau misalkan sehari aja dia nggak sholat duha, ada perasaan tidak enak, ada perasaan tidak nyaman. Berarti seolah-olah rezeki itu yang belum kita ambil. Ya, nah di sini ibu-ibu sering baca Quran. Saya tanya, sering baca Quran berapa kali dalam sehari baca Quran? Harus punya target. Harus punya target. Paling tidak sehari 1 lembar. Sehari satu lembar. Kalau nggak sanggup setengah halaman. Kalau perasaan ibu, kalau seandainya sudah sering baca, 1 hari dia tidak membaca Al-Quran, ada perasaan gak nyaman. Berarti itu pertanda ibu sudah betul-betul cinta dengan Al-Quran. Tapi kalau seandainya sehari dia nggak baca Quran, biasa saja, Al-Quran pun juga biasa saja. Al-Quran sama seperti wanita, apa? Tidak mau dimadu. Tahu dimadu, Bu? Ibu mau dimadu di sini yang hadir? Gak ada yang mau. Kenapa gak ada yang mau? Ya belum siap. Al-Quran sama, dia tidak mau diduakan. Jadi fokuskan sehari 1 lembar atau 1 halaman atau setengah halaman. Ya, kalau Al-Quran kita tinggalkan, Al-Quran pun akan meninggalkan kita, tidak ada bekas, bahkan hilang dari hati kita. Waliyadzubillah, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Man amila bima alima awrasallahu alima ma lam ya'lam." Itu tadi. Dan yang keempat, perkataan Ibnu Rajab mengatakan, Ibnu Rajab mengatakan, menuntut ilmu adalah sebab seseorang akan mewarisi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagaimana kata Allah mengatakan, "Sawabul hasanatil hasanah ba'daha." Balasan dari kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Jadi kalau seandainya kita menyuruh kepada orang, yuk kita bareng-bareng nih, kan ini kayaknya saya lihat seperti semacam komunitas ibu-ibu taklim, ya, komunitas ibu-ibu taklim. Coba mungkin diadakan salah satu di antara semuanya. Bagaimana kalau seandainya kita puasa Senin, kita buka puasanya di Masjid Al-Ikhlas, misalkan 1 pencetus, kemudian semuanya setuju, maka ketika orang itu meninggal, ibu-ibu ini masih berpuasa, pahalanya terus mengalir. Makanya ulama mengatakan sawabul hasanah al-hasanatu ba'daha. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Maka selama di situ ada yang masih berpuasa, maka pahala tersebut akan mengalir kepada si pencetus tadi. Ya, kira-kira bisa nggak diterapkan di sini? Bisa nggak? Ya, insya Allah bisa. Kalau pertama mungkin berat, tapi setelah melihat ramai sekali di sini, banyak yang berbuka puasa misalkan. Itu kalau misalkan puasa sendiri mungkin berat, tapi kalau jamaah banyak yang berpuasa,
puasa malu, masa saya ikut buka puasa bersama? Kan begitu hatinya. Saya mau puasa, jadi terbiasa. Ya, maka kalau misalkan kita niat dengan baik, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kemudahan. Ini jamaah umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yazidullahu alladziina ihtadaw huda." Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapatkan petunjuk. Jika Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita, tidak mustahil kita akan tersesat. Maka terus akan Allah jaga sampai kita meninggal dalam keadaan berpegang teguh kepada ajaran agama Islam. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada keutamaan atau fadilah orang yang senantiasa selalu menuntut ilmu. Yang pertama dicatat ya, keutamaan yang pertama akan dimintakan ampunan seisi bumi dan juga langit. Akan apa? Dimintakan ampunan seisi bumi dan juga langit. Kira-kira ibu bisa menghitung apa tidak jumlah makhluk ciptaan Allah di bumi? Tidak bisa. Kalau mereka semua memintakan ampunan kepada kita yang duduk di majelis ilmu, kira-kira diampuni apa tidak? Diampuni. Banyak di muka bumi ini orang yang soleh. Belum lagi binatang yang berada di laut juga memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang duduk di majelis ilmu. Kita bisa menghitung berapa jumlah ikan di laut? Bisa atau tidak? Ya. Besar mana, daratan apa lautan? Tentu lautan yang paling besar, yang paling luas. Ya, maka mereka semua akan memintakan ampunan kepada orang yang duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita semua ini yang akan mendapatkan ampunan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian dan juga para penduduk langit. Siapa para penduduk langit? Malaikat. Malaikat adalah makhluk yang maksum, yang tidak pernah berbuat maksiat, yang jika mereka mendoakan manusia pasti doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Tahrim Allah mengatakan, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat mereka selalu mentaati perintah Allah dan tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka berdoa mendoakan kita semua, tentu doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan yang pertama. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innahu la yastaghfiru lil 'alim man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitani fil bahri. Dari Abu Darda, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya akan memintakan ampunan untuk orang yang berilmu, makhluk yang di langit dan di bumi, hingga ikan hiu, ya, hingga ikan hiu di dasar laut akan memintakan ampunan kepada orang yang menuntut ilmu. Ya, kalau ikan hiunya jumlahnya banyak, masya Allah luar biasa. Ternyata ikan hiu itu tidak ada yang kecil, besar di dasar laut. Itu yang pertama. Fadilah keutamaan yang kedua disebutkan dalam sebuah hadis an Utsman bin Affan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna afdalakum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Dari Utsman bin Affan ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling utama di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kita kalau seandainya menuntut ilmu agama akan menjadi orang yang paling afdol, orang yang lebih
keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita meninggalnya saja pun dianggap syahid. Makanya kita akan dikatakan orang yang paling utama oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya. Kenapa? Karena kalau seandainya dia meninggal di tempat atau bepergian, maka dia akan mendapatkan kematian dalam keadaan syahid. Kalau orang yang syahid itu tidak ada hisab baginya, ya, orang yang meninggal dalam keadaan syahid itu tidak ada hisab. Bahkan dia tidak perlu harus dibungkus mayatnya dengan kain kafan. Seperti sekarang itu saudara-saudara kita yang berada di mana? Di Palestina. Apakah mereka dibungkus pakai kain kafan ketika meninggal pada saat syahid? Enggak. Langsung aja dengan bajunya. Ya, langsung dengan bajunya. Itu orang-orang yang syahid. Kenapa? Karena mereka sudah diutamakan, sudah mendapatkan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup kita mendoakan saudara-saudara kita dalam sujud kita, dalam sholat kita, agar mereka senantiasa mendapatkan kesabaran dan kekuatan serta kemenangan dari orang-orang kafir. Dan yang ketiga, para malaikat, wa innal malaikah la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Kita tidak usah membayangkan sebesar apa sayapnya malaikat. Kita cukup meyakini saja kalau seandainya malaikat bersama kita. Malaikat membentangkan sayapnya dan memberikan keridhaan kepada para penuntut ilmu. Yang selanjutnya, maksud para malaikat benar-benar mereka menghormati para penuntut ilmu. Malaikat mendengarkan kita. Malaikat tahu kita sedang berada di dalam majelis ilmu atau majelis taklim. Kemudian wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wa kitabu fi jawfil ma. Sesungguhnya orang yang berilmu atau orang yang menuntut ilmu dimintai ampunan oleh setiap penduduk langit dan bumi sampai pun ikan yang berada dalam air. Hadis yang pertama disebutkan ikan hiu. Nah, yang ini ikan-ikan yang berada di dalam air itu memintakan ampunan kepada orang yang menuntut ilmu, atau orang yang berilmu. Saya lihat tadi di sana ada kolam, ada akuarium, banyak ikannya. Maka kita mungkin tidak tahu bahasa ikan, tapi mereka sebetulnya mendoakan kita agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita cukup meyakini dan kita mudah-mudahan yang hadir di sini pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, wa inna fadl alim 'alal 'abid kafadil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan di malam Badar dari bintang-bintang lainnya. Kalau kita melihat bintang, kecil apa besar? Kalau kita melihat bulan purnama, besar apa kecil? Besar, ya. Maka seperti itulah keutamaannya. Ya, seperti itulah keutamaan orang yang berilmu. Kemudian dan juga dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah. Ada orang yang ahli ibadah, tapi dia tidak menuntut ilmu. Mana yang lebih utama, ahli ibadah atau ahli ilmu? Ahli ilmu. Dengan ilmunya dia bisa mengajarkan kepada yang lain. Ketika dia meninggal, maka pahala jariah akan mengalir. Berbeda dengan ahli ibadah.
dia ibadah hanya untuk dirinya saja. Ya, ketika dia meninggal tidak ada ilmu yang diajarkan. Makanya pernah ada sebuah hadis, ada orang yang hadisnya sangat panjang. Ada di masa Bani Israel itu ada seseorang yang membunuh sebanyak 99 nyawa. Ya, ada orang yang membunuh 99 nyawa. Kemudian dia bosan, selalu melakukan perbuatan maksiat, membunuh terus. Jumlahnya 99 nyawa. Akhirnya itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bertanya kepada seseorang, saya ingin bertobat kepada Allah, tapi saya sudah melakukan pembunuhan sebanyak 99. Kira-kira Allah akan mengampuni saya apa tidak ya? Coba kamu tanya kepada si fulan, dia ahli ibadah. Pasti dia akan memberikan jawaban. Maka pergilah dia kepada si ahli ibadah. Sesampainya di sana dia mengatakan, wahai fulan, itu adalah orang yang ahli ibadah, juhud. Saya ingin bertanya, saya sudah pernah membunuh 99 nyawa. Boleh enggak saya ini bertobat dan tobat saya diampuni Allah? Kata ahli ibadah, tidak ada. Allah tidak akan mengampunimu. Karena dia kesal, dia bunuh. Jadi berapa yang dia bunuh? 100. Tapi orang ini tidak putus asa. Ya, dia terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia cari lagi, tanya kepada orang, kau coba pergi ke sana, ada si fulan, dia alim, dia orang yang berilmu, coba kamu tanyakan. Kali dia bisa berikan jawaban. Sampailah dia di sana. Kata si pembunuh tadi, wahai Tuhan, saya telah membunuh 100 jiwa. Kira-kira Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni saya apa tidak? Apa jawaban ahli ilmu tadi? Allah Subhanahu wa taala akan mengampunimu selama roh masih dalam jasad. Di dalam Al-Qur'an surah Az-Zumar disebutkan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Ya. Allah mengampuni semua dosa. Dosa berzina, doa syirik, Allah ampuni, kecuali memang dia sudah meninggal berbuat syirik, maka tidak diampuni. Tapi kalau masih hidup, dia sudah membunuh, kemudian dia masih hidup dan mau bertobat, sebutkan dalam Al-Qur'an, qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melebihi batas, maksiatkah apakah? La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Itu tadi ayat lanjutannya, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Maka begitu bahagianya, begitu gembiranya orang tadi karena sudah membunuh 100 nyawa tapi masih mendapatkan ampunan. Sudah salat apa belum? Belum. Kemudian kata alim tadi, orang yang berilmu, coba kamu pergi ke tempat sana, jangan tinggal di tempat ini, karena khawatir kamu akan kembali kepada kemaksiatan yang akan kamu kerjakan. Kamu pergi ke kampung sebelah yang jaraknya lumayan agak jauh, maka dia berjalan. Di tengah perjalanan, Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Kemudian meninggal di tengah jalan. Maka disitulah perebutan antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Ini nyawa orang yang telah membunuh 100 jiwa akan saya bawa, saya masukkan ke dalam neraka. Kemudian malaikat rahmat mengatakan, tidak, ini adalah ruh orang yang sudah bertobat dan saya akan masukkan dia ke dalam surga. Maka didatangkanlah malaikat hakim. Kita kan mungkin tidak tahu, malaikat yang kita ketahui hanya ada 10 berikut amalnya, pekerjaannya. Ternyata dalam hadis yang lain banyak malaikat, cuma tidak disebutkan keseluruhan.
Maka didatangkanlah malaikat hakim. Kata malaikat hakim, coba kita cek sudah berapa jauh langkah orang ini. Maka ternyata dari kampung halaman dia menuju kampung sebelah karena dia ingin bertobat sudah melewati 1 langkah. Sudah apa? Sudah melewati 1 langkah kakinya melewati dari kampung halamannya. Maka ketika malaikat rahmat melihat langkahnya sudah lebih lewat 1 langkah, dia langsung ambil, dia masukkan ke dalam surga. Berarti ini milik saya. Malaikat adab tidak jadi mengambil ruhnya karena dia sudah bertobat. Orang-orang mu'allaf yang baru masuk Islam, sekalipun dulunya dia berzina, bermaksiat, dia masih kafir, belum masuk dalam ajaran agama Islam. Dia ketika mu'alaf umurnya sudah 30 tahun. Maka dari awal sampai umur 30 tahun Allah sudah hapuskan dosa-dosanya, meskipun dia sudah membunuh. Karena ibarat dia bayi yang baru lahir. Gitu ya. Kalau bayi yang baru lahir punya dosa apa tidak? Tidak. Begitu juga dengan seorang mu'alaf. Dan ada salah seorang sahabat yang benci betul kepada Rasulullah SAW. Tapi pas ketika dia mendengar panggilan jihad, dia langsung menghampiri Rasulullah SAW. Saya ingin bergabung, saya ingin masuk Islam. Kata Nabi, silakan, besok kamu berangkat. Belum sholat, belum pernah berpuasa. Besoknya ketika dia berangkat berperang, dia meninggal. Maka syahid masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Dan jamaah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tentu jawabannya tidak. Ya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di berkata, la yastawi haula'i wa la haula'i kama la yastawi al-lail wan nahar wad diya'u wal zilal wal ma'u wan nar. Tentu tidak sama antara mereka dan mereka yang berilmu dengan tidak berilmu. Sebagaimana jarak mereka tidak sama antara malam dan siang. Jadi orang yang bodoh dengan orang yang pintar itu tidak sama. Bahkan jaraknya itu sama seperti malam dan siang. Ya. Tidak sama antara terang dan juga gelap. Orang yang bodoh itu mereka selalu mendapatkan kegelapan. Tapi orang yang berilmu mereka akan mendapatkan cahaya karena al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Ketika ada orang yang bermaksiat, cahaya itu akan redup. Karena dengan maksiat, hati itu akan berkarat kalau seandainya dia melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Dan hati itu akan bersinar kembali tatkala dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Imam Asy-Syafi'i mengatakan banyaknya dosa mengakibatkan dia melakukan perbuatan dosa kecil. La saghir ma'al istighfar wala kabair ma'al istimrar. Tidak ada dosa kecil kalau dia lakukan terus menerus, lama-lama akan menjadi besar. Wala kabair ma'al istighfar. Dan tidak ada dosa kecil kalau seandainya dia terus menerus memperbanyak membaca istighfar. Ibu kalau misalkan melakukan perbuatan salah atau dosa, segera beristighfar. Ya, misalkan suami tiba-tiba marah-marah,
70 kali. Bagaimana dengan kita yang belum tentu mendapatkan jaminan surga tapi tidak pernah beristighfar? Nabi adalah panutan kita, dia beristighfar sehari 100 kali padahal sudah mendapatkan jaminan masuk surga. Ini menandakan bahwasanya kita selaku umatnya jangan sampai berhenti untuk beristighfar. Kalau kita hitung mungkin 1 menit kita bisa beristighfar 30 atau 40 kali. Apalagi kalau misalkan 10 menit, berapa istighfar yang dapat kita baca? Dari jari kita bisa menghitung. Ya, karena dengan beristighfar Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa yang telah kita kerjakan. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perintah langsung dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang masih hidup di muka bumi ini. Apa Allah katakan? Wabtaghi fima ataakallah ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi. Allah memerintahkan kepada kita untuk mencari kebahagiaan akhirat. Dengan cara apa? Sholat 5 waktu. Orang yang sholat 5 waktu sama seperti bayi yang baru lahir. Apa Bu? Sama seperti bayi yang baru lahir. Suatu ketika Nabi sedang berada dengan para sahabat. Nabi itu ngobrol dengan siapa? Para sahabat. Nabi mengatakan, bagaimana kalau seandainya kamu membuka pintu rumah kamu, di depan rumah pintu kamu itu ada sungai, dan kamu mandi sehari 2 kali, apakah masih ada ganas atau kotoran? Jawaban para sahabat, tidak wahai Rasulullah. Kata Nabi, begitu juga dengan orang yang sholat 5 waktu. Kalau seandainya dia sholat 5 waktu, maka tidak ada dosa di tubuhnya yang menempel. Ibu, kalau kita sholat dalam kitab Tazkiyatun Nafas, kita harus senantiasa istihdarul qalbi, menghadirkan Allah dalam hal apapun. Ya, sudah tinggalkan masakannya, tinggalkan pikiran-pikirannya. Yang senang berbelanja, tinggalkan dulu. Istihdarul qalbi, hadirkan Allah dalam hati kita. Saya mau salat, Allahu Akbar. Hadirkan Allah, maka akan mendapatkan kemenangan. Ya, terkadang ada orang sholat saja hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi tidak pernah menghadirkan Allah dalam hatinya. Ada nggak orang seperti itu? Banyak. Ya, sedang sholat Allahu Akbar, sedang sholat enggak. Jadi hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi kita harus berusaha, karena istihdarul qalbi itu susah. Harus selalu menghadirkan Allah dalam setiap hal. Ketika kita sholat, kita baca misalkan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 3 kali misalkan. Jangan dulu langsung berdiri. Ada jeda seperti kita membaca Subhana rabbiyal a'la, agar kita mendapatkan kemanginannya. Begitu juga dengan sujudnya. Ini masih bacaan sujud, masih bacaan ruku, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sudah langsung dulu. Jadi seolah-olah salatnya terburu-buru, maka dalam hatinya tidak ada istihdarul qalbi, tidak menghadirkan Allah dalam hatinya. Jadi kita semua harus senantiasa istihdarul qalbi, menghadirkan Allah pada saat
yakin kalau misalkan kita senantiasa istighfarul qalbi dalam hatinya menghadirkan Allah, kita akan mendapatkan ketenangan, kenyamanan. Coba diterapkan, ya, diterapkan. Oh, saya sholat, saya hadirkan Allah dalam hati saya. Jadi pikirannya itu tidak kemana-mana, ya, pikirannya tidak kemana-mana. Maka disitulah kita akan mendapatkan kenyamanan dalam beribadah, ya. Jadi hadirkan Allah dalam hati kita. Barangkali sampai di sini ada yang mau ditanyakan, satu atau dua orang dari mungkin ada yang ingin ditanyakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin dari Majelis Taklim Darus Solihin ingin bertanya, Ustaz, bagaimana caranya menebus sholat yang telah terlewat karena mungkin baru saja berhijrah, sholat yang telah lalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tadi bagaimana caranya Menebus sholat yang telah terlewat, tertinggal yang telah berlalu. Kemudian di akhirnya karena baru berhijrah. Maksudnya berhijrah gimana? Berhijrah mungkin dia udah Islam dari dulu, ya karena sering meninggalkan gitu. Ya. Aisyah pernah ditanya oleh sahabatnya, apakah ada qada dalam sholat? Kemudian kata Aisyah, umirna biqada'is sumum wala biqada'is sholat. Kami diperintahkan untuk mengkodok puasa, bukan mengkodok sholat. Ya, jadi kalau seandainya dulu dia nggak pernah sholat, kemudian setelah ikut kajian, dengar ceramah, dia baru sadar, maka tidak ada qada setelahnya. Cukup berdoa meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau misalkan dihitung nih, ibu kira-kira bisa nggak menghitung jumlahnya berapa waktu yang dia tinggalkan? Ingat, Islam tidak pernah mengajarkan sesuatu yang sulit. Islam selalu mengajarkan kemudahan kepada hambanya. Rasulullah selalu mengajarkan kepada umatnya, tidak pernah memberikan sesuatu yang sulit. Maka dulu dia nggak pernah sholat, setelah dia sadar, dia ikut kajian, ikut ceramah, kemudian dia bertobat, maka dosa yang lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunkan. Jadi tidak ada qada. Kecuali misalkan si A itu safar jarak dari Bekasi ke daerah Jogja, seumpama jaraknya adalah 10 jam. Dia berangkat dari pagi berangkat jam 7, jam 10. Jam 10 berarti nyampe sana jam 10 lagi. Kalau seandainya 10 jam. Ada sholat yang dia tinggalkan, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Karena ketiduran, ketika dia bangun ternyata sudah subuh. Aduh, sholat zuhur saya ketinggalan, asar ketinggalan, maghrib juga ketinggalan. Maka kafaratnya sholat pas ketika dia ingat, ya, sholat pas ketika dia ingat. Tapi urutannya jangan sampai dirubah. Jangan dulu sholat subuh, sholat zuhur dulu, baru sholat asar,
kemudian sholat isya, baru setelah itu sholat subuh. Meskipun nyampainya pada saat itu di waktu subuh, tapi jangan dulu melaksanakan sholat subuh. Tidak boleh kita merubah urutan sholat, ya, harus sesuai. Meskipun nyampe